interview itu kan sebenarnya bagaimana mencocokkan antara budaya perusahaan fit in nggak sama budaya yang bersangkutan. Kalau kamu lagi mau apply atau mau interview atau mau proses apa, bilang sama Nya Babelu itu, sama orang tua, sama ayah bunda, bilang, Bunda, hari ini saya mau kirim aplikasi nih, ada sekitar 10-an lah. Ya lagi usaha, siapa tuh nanti diundang gitu. Minta doanya agar ini lancar dan ada kesempatan. Masya Allah. Saya selalu ingatkan itu karena buat saya usaha kan jalan, tapi doa juga harus kencang. Doa yang paling manjur kan siapa? Ayah bunda. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat datang di podcast Academy Trainer Group. Kali ini kita akan membahas sebuah episode yang cocok banget nih buat para fresh graduate, teman sahabat yang ingin switch career gitu ya. Dan ini kalau saya mungkin 30 tahun yang lalu belajar ini mungkin wah luar biasa, mungkin yang akan terkait dengan karir dan kehidupan profesionalisme saya. Nah, hari ini kita akan bicara bagaimana soal karir dan kesiapan kerja. Nah, ini cocoknya buat sahabat yang masih cari-cari pekerjaan gitu ya. Kali ini kita kedatangan seorang praktisi HRD, saat ini masih menjabat sebagai HR yang tidak perlu saya sebutkan nama perusahaannya karena cukup terkenal nama perusahaannya ya. Dan beliau adalah juga seorang trainer di Academy Trainer Group. Tanpa panjang dan tanpa basa-basi, sahabat, lari kita sambut Pak Agus Musli. Apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah. Terima kasih. Saya Pangestu. Karena kita sama-sama di daerah Bogor Brotherhood. Tapi saya lahir di Bremen. Berarti Amerika ya? Amerika, Amerina dan lain-lain. Apa kabar Mas Sugur? Baik, alhamdulillah. Ini kalau bapak-bapak ketemu jadinya kita jokes bapak-bapak gitu. Gak apa-apa, di luar sana gak pada ngerti ya. Tapi bapak-bapak yang ikutin yang fresh graduate yang pada ngerti kita gitu ya. Buat anaknya. Betul. Nanti kalau misalkan ketemu bos-bosnya mungkin seusia-usia kita gitu. Betul. Bagus, apa kabar nih? Baik, alhamdulillah Pak Syukur. Senang banget nih saya diundang untuk podcast ini, dan ini luar biasa sekali. Apalagi materinya kan materi bagus ya. Untuk teman-teman fresh graduate, untuk teman-teman yang sedang cari pekerjaan barangkali atau pengen switch pekerjaannya gitu. Makanya di Academy Trainer Group kita bukan saja nanti bicarain trainer terus enggak. Kita juga bicarakan berbagai hal-hal yang terkait dengan bicara, komunikasi, mental health, bahkan juga pengembangan sumber daya manusia. Betul. Kita juga punya ada skill up, gitu, bagaimana kita bisa mengupgrade soft skill. Betul. Itu juga nanti akan ada di Academy Trainer Group. Jadi podcast Academy Trainer Group ini luas, Pak Agus. Makanya kenapa hari ini kita undang Pak Agus, karena kemarin kita bicara terkait dengan profesi trainer gitu kan. Nah, kami juga punya program Pak Agus di Academy Trainer itu Speak to Change for Youth. Jadi usia 16 sampai 22 tahun. Ada beberapa fakta mengejutkan tuh Pak Agus, kalau saya ketemu dengan mahasiswa, bahkan para praktisi juga di kantor ya atau di perusahaan, ternyata banyak juga loh lulusan S1 yang fresh graduate ya, itu nggak bisa bikin CV gitu. Terus juga nyari kerja juga masih pakai sosial media, padahal kita tahu ada LinkedIn yang profesional gitu kan. Terus juga saya juga dapat masukan dari beberapa perusahaan bilang kalau di interview itu nggak keluar suaranya gitu, public speakingnya nggak berani. Makanya itu kita kemarin bikin kelas itu Speak to Change for You itu untuk itu gitu. Jadi bagaimana sahabat yang masih muda, yang masih fresh graduate itu berani untuk berbicara gitu. Speak up ya. Speak up. Dan ada beberapa rektor di kampus-kampus cerita ke saya bahwa mahasiswa itu jago bikin skripsi, bikin penelitian, tapi ketika dia mempresentasikan, wah itu langsung gugup, langsung blank gitu ya. Artinya memang public speaking ini sangat diperlukan oleh semua lapisan masyarakat. Setuju. Dan saya yakin ketika di interview pasti ada seni-seni public speaking lah ya yang kepakai gitu kan. Pasti Pak Syukur, pasti. Oke, so sebelum kita masuk ke topik utama nih, namanya juga ngomong karir ya kan. Siap. Boleh dong diceritain karirnya Pak Agus nih
bisa jadi seperti praktisi HRD dan trainer seperti sekarang nih gimana Pak? Iya, iya. Iya, jadi mungkin flashbacknya jauh banget Pak Sugur ya. Saya kalau bicara fresh graduate itu tahun 1994. Jadi kurang lebih 32 tahun yang lalu saya fresh graduate dari satu perguruan tinggi negeri. Kemudian dari situ saya alhamdulillah tuh lulus Agustus, kemudian November saya udah bisa langsung kerja. Agustus lulus, wisuda September, November udah bisa kerja tuh. Jadi kurang lebih paling nunggu 2-3 bulan ya, 2-3 bulan. Tapi memang zaman itu kan berbeda ya dengan sekarang ya. Dan alhamdulillah saya bisa berkarir di sebuah grup besar. Saya sebut aja di sini kali ya. Saya masuk di grupnya Astra. Tapi untuk Astra yang agribisnisnya. Sekarang namanya Astra Agrolestari. Itu pertama kali saya seorang teknik pertanian, kemudian masuk menjadi human resource. Dan itu memang cita-cita dari awal sih, mungkin semester berapa ya, semester 7, semester 8 atau semester 6 lah, saya udah pengen ke situ. Nah, di sana mungkin nggak lama, saya 3 tahun, terus saya bergabung dengan retail company. Kalau di Belanda sana disebutnya Albert Heijn. Nah, waktu itu di Indonesia ada, cuman memang bertahan nggak lama, cuma 10 tahun. Nah, setelah itu saya berpindah lagi ke kosmetik. Kosmetik ini kosmetik multinasional juga yang punya orang Singapura, di Indonesia sebagai distributor, dan biasanya majang di Sogo, Metro, seperti itulah, branded produk gitu. Nah, itu cukup lama tuh di situ, 6 tahun. Nah, setelah itu saya pindah lagi ke financial service. Nah, ini local company nih. Jadi kalau bicara bisnisnya pindah-pindah, maksudnya bisnisnya beda-beda. Dan beda industri. Betul, beda industri. Tapi saya istiqomah tuh, HR terus. Tapi tetap HR. Terus, nggak pernah pindah ke yang lain. Jadi dari financial service, local company, saya pindah lagi ke financial service, tapi multinational company, punya Jepang. Nah, jadi beda tuh, agak-agak beda gitu. Tapi di share juga. Nah, terakhir setelah dari sana, saya masuk ke food manufaktur. Sampai dengan hari ini. Dan ya banyak pengalaman yang bisa mungkin saya share nanti, lebih ke arah tadi bagaimana swift career, kemudian bagaimana tadi yang paling penting buat fresh graduate kan bagaimana menghadapi interview gitu ya. Bagaimana dia menyiapkan CV gitu. Dan kebetulan keseharian saya yaitu yang saya lakukan sebelumnya. Walaupun sekarang di 5 tahun 10 tahun terakhir lebih banyak interviewnya lah. Kalau CV ada lagi yang bertugas untuk seleksi. Jadi gitu. udah berbagai industri, berbagai jenis perusahaan, joint venture, lokal, family business, gitu kan. Sekarang multinational business gitu ya. Berarti sudah luar biasa pengalaman. Nah, kalau ngomong karir, pengalaman itu panjang. Apa yang pernah menjadi titik balik? Bukan titik balik ya. Suatu titik mulai karir yang menurut Pak Agus tuh ada momen di tahun berapa yang benar-benar belajar banyak di situ? Iya, jadi momen yang saya mulai belajar banyak itu pada saat saya masuk di di financial service. Di financial service itu saya belajar banyak. Kenapa? Karena disitulah saya handle kurang lebih kalau bicara karyawan itu 12.000. 12.000 karyawan? 12.000 nasional. Dan itu lumayan tuh. Bukan lumayan lagi kayaknya. Problemnya banyak, challenging banget, dan kesehariannya juga aktivitasnya nggak sedikit. Karena ya 12.000 itu kan angka yang lumayan besar ya. Besar. Lumayan besar. Jadi kalau bicara ngomongin aktivitas payroll aja itu bisa seminggu waktu itu. Bisa seminggu untuk proses terakhir melakukan pengajian gitu. Tapi bukan di situ sih yang saya concern, tapi lebih ke arah saya lebih banyak bagaimana berkomunikasi dengan para kepala cabang, bagaimana saya berkomunikasi dengan para manajer-manajer yang tersebar di seluruh Indonesia. Itu juga maintain-nya atau mempertahankan bagaimana hubungan kita biar bagus itu kan, karena human resource ini kan bukan hanya gajian. Betul, bukan hanya gajian, bukan hanya ngomongin disiplin overtime itu enggak di situ gitu. Sekarang sudah bergeser, bahkan orang nyebutnya human capital. Jadi bagaimana kita bisa engage, bisa mengajak karyawan untuk bisa berkontribusi dengan baik, dan bagaimana kita bisa berhubungan baik juga dengan mereka, sehingga antara perusahaan dengan karyawan itu jadi mitra, saling membutuhkan gitu.
Berarti harus jadi seorang komunikator yang baik ya. Harus banget itu, harus banget. Harus Mau banget. nggak mau, suka nggak suka, namanya human resource harus pandai berkomunikasi. Makanya kayak tadi disebutkan programnya ada speak to change, ada apa segala macam, public speaking gitu, itu perlu banget. Oh ya. Perlu banget. Apalagi teman-teman yang memang tertarik di dunia human resource, ya harus belajar tuh. Bagaimana public speaking, bagaimana negotiation skill untuk ngobrol sama orang karyawan dan lain sebagainya gitu. Waduh, luar biasa ya. Belum lagi kita harus jualan ide kita sama manajemen. Mempresentasikannya. Iya. Nyiapin slide-nya segala macam itu kan juga jadi tantangan tersendiri. Nah, itu sahabat, ternyata bekerja itu ya bukan ya hanya bekerja, justru ada keahlian harus dimiliki itu, soft skill public speaking-nya, negotiation skill-nya, bagaimana mempresentasikan. Jadi kalau ada kelas speak to change itu emang bukan buat trainer sebenarnya. Trainer boleh juga, tapi juga boleh untuk teman-teman yang memang pengen bisa belajar bagaimana mengkomunikasikan sebuah ide, presentasi, bagaimana membuat konten, bagaimana membuat materi gitu ya Pak Agus. Luar biasa ya. Makanya saya sih ngajak teman-teman semua, apalagi yang fresh graduate, itu teman-teman jangan bangga dulu ya udah lulus sebagai sarjana gitu. Jangan bangga dulu. Jangan bangga dulu, itu baru satu step gitu. Baru satu step. Karena giliran keluar dari kampus, kemudian teman-teman mulai harus bersaing dengan lain untuk mendapatkan apa yang jadi impian. Kerjalah katakanlah begitu. Kerja. Itu banyak hal yang harus disiapkan gitu. Oke. Nah makanya jangan sampai kayak tadi kasusnya. Bener, Pak Sugeng yang tadi disampaikan bener banget. Saya belum lama juga ngobrol sama wakil rektor sebuah perguruan tinggi. Kelemahan fresh graduate yang saat ini adalah IPK tinggi, dan mereka untuk bicara skill, hard skill lah ya, hard skill bagus, tapi giliran pas interview apa blank. Untuk mencerita aja blank gitu, gugup lah gitu, bikin CV ala kadarnya gitu. Makanya nggak cukup jadi sarjana, tapi harus ditambah soft skill lain sebagai penunjang. Setuju. Agar mampu bersaing sama yang lain. Betul, itu juga pernah saya alami kalau sebelum saya masih di dunia industri asuransi, bahwa di kantor itu ya kalau kamu punya ide banyak, kamu jago, tapi kamu nggak berani nyampein, orang lain yang nyampein, orang itu dapat poin gitu, bukan kamu gitu. Makanya kadang-kadang saya juga pernah ini Pak Agus dulu waktu kerja pertama kali. Syukur itu kerja itu harus ada 3 magic words. Betul. Pertama adalah minta maaf, sapa duluan. Jadi kalau ketemu siapa ya sapa duluan gitu. Mau pagi siang gitu. Sama minta maaf, minta tolong gitu. Betul. Jadi ini yang bisa membuat kamu survive. Survive, hanya sekedar survive. Betul. Tapi kalau pengen karirnya naik, harus berani punya ide, harus berani menyampaikan ide gitu. Dan bukan sebuah ini pasti dilalui oleh orang-orang yang ingin berkarir di industri apapun industrinya gitu. Betul. Syukur. Jadi di Instagram saya lagi gencar membahas masalah attitude. Karena itu satu. Itu fokus saya. Kenapa? Karena teman-teman ini penting banget. Banyak sekali yang mengabaikan attitude, tapi hanya bermodal bahwa gue pinter, IP gue bagus dan seterusnya gitu. Tapi attitude-nya nggak dijaga, attitude-nya nggak diimprove, terutama attitude positif pastinya ya. Oke. Nah, saya bahas itu kenapa? Karena ini jadi penting banget. Yang tadi Pak Syukur sampaikan tiga kata, magic words, 3 magic word itu a part of attitude sebenarnya. Iya betul. Bagaimana kita bisa ramah sama orang, bagaimana kita bisa tersenyum ke siapapun yang kita bisa temuin. Kan ada tuh pepatah bilang kalau kita senyum aja males, apalagi untuk melakukan yang lain gitu. Betul. Dan gampang loh senyum itu kan. Betul. Dan gratis lagi gitu. Oke, wow. Nah, sahabat ini luar biasa ya. Jalan apa yang baru kita bicara itu masih belum isinya, itu tadi masih kulit sebenarnya gitu ya. Karena sebenarnya kali ini kita akan bicara mengenai kesiapan untuk teman-teman yang mau siap bekerja dan bagaimana karirnya dijaga ya dengan baik. Mungkin bisa melesat karirnya. Nah, Pak Agus, dari pengalaman Pak Agus nih, kita mulai dari inti dari podcast kita kali ini. Kan sekarang masih zaman ya ngirim-ngirim CV ya, apapun bentuknya ya. Betul. Bisa ada yang hard copy, soft copy atau apapun itu ya. Apa sih yang menjadi
saya pernah dengar gitu ya, untuk mencari 20 orang itu perlu menyeleksi mungkin ratusan Betul. aplikasi gitu Betul. ya. Artinya kita bersaingnya benar-benar luar biasa tuh. Betul. Nah, apa sih dari sisi HR, dari pengalamannya Pak Agus? HR tuh baru lihat CV aja dia udah disingkirin. Dia mungkin baca sekilas, tapi maksud saya pernah lihat, oh ini enggak. Itu apa yang membuat sebuah CV itu bisa disingkirin itu, Pak? Iya teman-teman, ini jangan sampai ya, jangan sampai HR hanya perlu waktu 1-2 menit untuk akhirnya bukan lempar lah ya, menyingkirkan CV teman-teman, cuman gara-gara konsep atau format CV-nya yang kurang pas. Wah, menarik nih. Nah sekarang kan lagi tren nih yang disebut ATS gitu ya, format ATS. ATS itu satu format yang bisa disortir by system. Pakai robot lah gitu kalau di apa namanya di aplikasi gitu. Ya, biasanya akan mencantumkan keyword-keyword yang diperlukan untuk satu posisi. Contoh, posisi itu adalah marketing officer. Pastinya akan diperlukan negosiasi yang bagus, kemudian komunikasi yang bagus, pastinya kolaborasi yang bagus. Sehingga pada saat kita membuat CV ada beberapa kata yang kita harus cantumkan di sana sesuai dengan perkiraan kita bahwa kata ini akan disortir oleh ATS untuk bisa masuk ke dalam persyaratannya mereka. Jadi ada. Jadi si HR tuh tinggal saya mau nyari kandidat dengan kategori komunikasinya bagus, negosiasinya bagus, aktif organisasi, kemudian kolaborasinya bagus, dan kalau bicara hard worker gitu udah lama lah, udah lewat gitu sekarang. Teamwork itu juga udah lama bahasanya. Sekarang bahasanya kolaborasi. Nah, padahal timbuk-timbuk juga sebenarnya gitu. Nah, dengan kata-kata itu kalau di CV kita dicantumkan itu akan ke sortir, akan keambil sama si sistem gitu. Karena kan tadi satu posisi aja bisa ratusan orang yang ngelamar gitu. Nggak lihat IPK, nggak lihat IPK juga juga ada. Nah, IPK bisa jadi tergantung kualifikasinya. Kalau IPK dicantumkan, artinya IPK nanti juga harus dicantumkan. Bagaimana perusahaan itu membuat filteringnya? Betul. Nah, filteringnya pakai robot tadi gitu, pakai ATS itu. Automatic Track System. Waduh, ATS gitu. Ini tren yang udah agak lama sih, tapi sekarang lagi in gitu. Sehingga apa-apa format ATS, format ATS. Jadi gitu. Kalau formatnya salah, maupun dia mau pinter seapapun gitu ya. Biasanya singkirin. Oh my God. Contoh yang paling gampang format yang kurang pas adalah banyak warna gitu kan. Karena pengen apa namanya? Bagus, keren gitu kan. Menarik. Formatnya banyak warna, tapi poin-poin isinya nggak ada sama sekali. Dan jangan lupa itu kan kalau format kan ada summary, kemudian ada experience, ada education, dan sebenarnya ada skill dan seterusnya gitu kan. Di summary itulah tempatnya untuk mencantumkan teman-teman ya, untuk mencantumkan tadi bahwa saya mampu berkolaborasi, saya bisa berkomunikasi dengan baik, dan saya punya kemampuan negotiation skill yang katakanlah di atas rata-rata misalnya begitu. Jadi personal description, deskripsi pribadinya. Betul. Di summary itu juga nggak boleh panjang-panjang, let's say 5-7 kalimat gitu, tapi bisa menggambarkan tentang diri si pelamar. Jadi teman-teman lah gitu. Misalnya saya adalah sarjana dari perguruan tinggi bla 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 dengan IPK bla bla bla, aktif berorganisasi. Kemudian tadi yang skill-skill tadi. Nah, kalimat kunci itu yang harus dicantumkan di sana. Nah, kemudian yang kalau ke bawah udah bicara misalnya experience, baik magang ataupun mungkin kerja part time dan sebagainya, itu harus accountable gitu. Accountable itu gimana? Accountable itu ada angkanya gitu. Lu jadi ketua sebuah seminar misalnya. Tapi berapa orang nih timnya gitu? 10K, 20K? Ya, saya jadi ketua seminar. Tim saya ada 20, kemudian peserta seminar yang hadir misalkan 200 orang. Gitu. Jadi kami di HR akan tahu bahwa ini nggak abal-abal nih. Tapi kalau misalkan punten ya, kalau dia nggak jujur gitu, akan ketahuan nanti di interview. Jadi prosesnya setelah ATS itu, mereka masuk ke kategori dipanggil. Ya, katakanlah. Sebenarnya CV ini kan tugasnya cuma satu. Bagaimana caranya bikin CV agar dipanggil aja dulu. Dipanggil aja dulu. Karena CV itu bukan berarti untuk dapetin kerjaan, tapi dipanggil aja dulu. Karena masih ada proses berikutnya gitu. Nah, pada saat CV tadi ya, nah ini juga kunci lagi Pak Syukur. Ini yang harus betul-betul dipegang. Jangan sampai sekali-kali bikin CV bohong gitu. Artinya tidak sesuai dengan actual.
Kalau nggak pernah menjadi ketua panitia sebuah acara gitu, jangan sekali-kali nulisin gitu, ngarang gitu. Nanti yakinlah bakal ketahuan. Karena ketika ditanya gampang banget ketahuan. Kalau dia nggak ceritanya bisa lancar, kita akhirnya HR akan menyimpulkan bahwa lu ngibul nih. Makanya kemarin tuh Pak Agus ke kami di Akademi Trainer dan Skill Up juga ada undangannya dari sebuah perusahaan. Mereka bilang ini buat HRD. Dan tahu nggak Pak Agus apa namanya ya? Melihat mimik muka itu apa namanya? Apa sih namanya? Apa sih raut muka lah? Iya, raut muka gitu. Jadi orang ketahuan kalau dia bohong, dia ragu-ragu. Betul. Itu sampai segitunya ke HRD. Iya. Wah. Dan itu untuk membuktikan aja bahwa bener nggak nih apa yang dia bilang bahwa pernah jadi ketua seminar nasional dengan peserta 1.000 orang, kemudian dia panitianya katakanlah seratusan orang. Betul nggak nih? Kadang-kadang kan kita ragu ya, betul nggak ya gitu. Kalau ngelihat kok penampilannya kayaknya enggak gitu kan ya, kan bisa seperti itu. Nah, HR ini kan hampir tiap saat tuh interview orang, jadi tahu ya lama-lama ya. Gitu, jadi udah. Saya biasanya 5 menit pertama aja udah ketahuan. Ini sepertinya kurang lebih kayak begini. Ini mirip si A, ini mirip si Anu gitu. Nah, itu dengan sendirinya tuh. Nah, sebagai seorang HR udah lihat CV segala macam gitu ya. Apa yang membuat Pak Agus ini sebagai seorang HR ragu atau yakin pada seorang kandidat? Ya, ragu kalau misalkan pada saat di CV-nya itu terlalu banyak sesuatu yang yang kayaknya enggak make sense gitu. Enggak make sense-nya adalah seminar nasional misalkan dihadirkan disebutkan dihadiri oleh sekian ribu orang gitu. Apa iya ya seminar nasional model apa ya gitu. Itu kita ragu. Kemudian dia bilang bahwa dia sudah lulus dari kampus itu kurang dari misalnya 3 tahun gitu. Kok bisa gitu ya? Kurang dari 3 tahun gitu. Bisa jadi salah ketik. Nah, itu yang bisa membuat HRD juga ragu tentang CV yang ada gitu. Tapi ada CV-CV yang bikin kita penasaran. Nah, contohnya adalah CV-CV yang mencantumkan achievement yang cukup banyak. Itu biasanya kita bikin penasaran. Makanya kalau teman-teman punya achievement, punya pencapaian gitu, cantumkan. Tapi pastinya yang achievement yang sifatnya besar lah. Katakanlah levelnya entah Jabodetabek atau nasional atau mungkin bahkan achievement bisa overseas gitu, itu lebih bagus lagi. Nah, itu biasanya bikin penasaran buat kita. Itu yang membuat akhirnya kita di HR itu ngundang untuk ini kayaknya bagus nih buat kita follow up untuk jadi calon untuk kita interview, untuk kita dalami gitu. Gitu. Justru itu yang bikin menarik ya. Bikin menarik. Walaupun nggak ada urusan sama kerjaan nih. Betul. Contoh yang paling sering adalah kalau fresh graduate itu kan achievementnya biasanya yang berhubungan sama lomba riset lah, atau enggak dia sebagai wakil dari kampus untuk ada conference di mana gitu. Ada tuh, saya punya satu orang. Betulan saya juga ada beberapa menti Pak Syukur. Jadi, saya tahu. Jadi saya juga mendampingi mereka lah. Nah, ada satu menti saya hobinya tuh lomba, hobinya tuh conference. Iya, dan dapat aja gitu. Maksudnya sponsornya saya kalau sana, kenapa bisa dapat aja ya? Iya Pak, karena orang udah percaya sama saya. Balik lagi. Trust memang kalau udah dapet tak sekali nanti akan terus menerus. Betul. Gitu Mas Syukur. Wah, jadi luar biasa ya, ada seni-seninya ya ternyata ya. Nah, kalau udah begitu ya, apa sih skill yang dicari oleh sebuah perusahaan kepada fresh graduate, tapi kebanyakan fresh graduate itu nggak menyadari bahwa skill itu penting. Ini hari ini kadang-kadang pertanyaan gini yang agak menggelitik saya dan membuat saya jadi flashback pada saat pertama kali saya diinterview sama perusahaan. Kemudian apa yang menurut kamu Agus bahwa kamu layak untuk kami terima. Dan akhirnya saya cerita satu hal yang simple sebenarnya. Contoh. Dan ini juga pernah terjadi sama menti saya tuh.
Dia cerita kalau dia karena orang tuanya nggak memungkinkan untuk memberikan uang lebih ke dia, akhirnya dia jualan lah gitu. Oke. Jualannya simpel Mas Syukur. Jualannya simpel. Dia cuma jualan gorengan. Oke. Gorengan pagi-pagi, malam dia belanja, pagi-pagi subuh dia mulai siapin untuk digoreng segala macam, jadi masih hangat tuh. Nah, dia titipin di beberapa warung. Dia sih sebut nggak lebih dari 5 warung lah. Oke. Sisanya dibawa ke kampus karena teman-temannya apa tuh suka beli juga. Oke. Yang begini, kalau storytellingnya bagus, kalau pada saat menyampaikan saat interview itu bagus, ini jadi wow. Ini bisa jadi daya tarik. Nah, skill apa yang ada di situ? Banyak banget. Bagaimana dia preparation untuk gorengan aja, dia harus beli kan, harus ngitung. Betul. Untungnya nanti berapa, akan jadi gorengan berapa. Katakanlah apa tuh namanya, bala-bala ya. Bala-bala bakwan gitu ya. Bakwan gitu. Bahannya apa aja, terigu berapa, kemudian kalau jadi berapa untung nggak kira-kira. Itu aja udah jadi skill. Yang kedua, kalau dia naruh di warung, kan dia negosiasi sama bibi sama mamangnya. Betul. Bi, nitip ya Bi. Ah Neng, itu mah nggak laku gitu kan. Ya, Enggak negosiasi. Bi, coba aja. Itu negosiasi. Misalkan ngomongin untung. Nggak apa-apa deh Bu, saya untung misalnya 500 perak gitu. Loh, Neng untung 500 perak sih dapat untung apa misalkan. Negosiasi ada di sana itu. Komunikasi juga ada di situ. Bagaimana dia ngerayu lah ya, boleh dibilang itu. Sama teman-temannya yang mau beli ini gorengan enak nih saya bikin sendiri bawa segala macam. Itu kan jadi satu hal lain lagi. Belum lagi keterampilan ngegoreng juga bukan Tapi keterampilan. kan nggak ada gampang. urusan sama pekerjaan yang dilamar kan. Yang soft skill ada. Kalau ngegorengnya nggak ada. Tapi giliran planning, ngeplan untuk hitung-hitungan ada. Oh. Iya kan? Karena semua kerjanya kan ngitung ya. Iya, betul. Bikin budget, bikin apa gitu. Iya. Ini juga sama, membudgetkan saya cuma punya uang 500.000 bulan ini buat keseharian 250, buat iuran ini tinggal sisa 100.000 Iya. buat modal nih. Iya. Buat modal buat gorengan nih. Iya. Saya akhirnya bilang sama yang bersangkutan. Terus dia bilang apa? Kang, itu kan apa ya? Aktivitas yang remeh-temeh gitu. Iya. Jangan begitu, saya bilang itu di dalamnya itu banyak skill soft skill yang skill negosiasi ada, skill komunikasi ada, skill ngitung perhitungan juga ada, dan kerjaan di awal-awal itu yang diperlukan sebenarnya. Itu menjawab pertanyaan apa kalau kita cerita begituan ya? Kalau di Itu saat menjawab interview. pada saat interview itu menjawab ya tadi ada nggak sesuatu yang mungkin Anda bisa apa ya? Bisa sampaikan ke kami bahwa Anda punya kemampuan, punya skill yang nanti bisa diterapkan dalam dunia kerja keseharian. Oh. Atau waktu pertama kali interview biasanya suka tolong perkenalkan diri Anda. Betul. Cerita aja. Cerita aja. Kalau bicara perkenalan diri pastinya perkenalan singkat yang Singkat aja ya. yang apa ya? Misalnya di sana lulusannya apa, kemudian IPK-nya berapa. Oh, jangan di kemudian situ. Belum detail ke dalam gitu. Oke. Kemudian paling ngomong achievement-nya apa gitu. Oke. Karena nanti akan ada pertanyaan yang lain nih yang biasanya lazim ditanyakan. Kekurangan, kelebihan. Kurangannya Oke, apa, kelebihannya apa? oke. Ada nggak pernah ngadepin masalah yang luar biasa? Nah, kalau kekurangan, ini jadi kayak belajar interview lagi. Udah lu telat. Kalau kekurangan, kelebihan, Iya, gitu. iya. Kalau kelebihan kan Gampang lah biasa lah, ya. gampang Ya. karena ego kan pasti kita pengen lebih ya. Ya. Kalau kurang kan, atuh gimana ya, malu atau gimana gitu. Betul. Bagus. Nah, ini juga sering banget ditanyain bagaimana kalau anak sekarang bilangnya ngehack gitu ya. Bagaimana ngehack interviewer pada saat dia nanya tentang kekurangan. Oke. Saya selalu sampaikan, kekurangan itu jangan terlalu membuat apa ya, kita sebagai interviewee ini kejebak sama jawabannya. Contoh yang menjebak ada gini, ya Pak, saya kadang-kadang nggak bisa bagi waktu. Itu ngejebak gitu. Ngejebak banget. Kenapa? Ngejebaknya karena jadi ketahuan bahwa wah berat ini kalau nggak bisa bagi waktu. Bagaimana mungkin memparetokan atau memprioritaskan satu kerjaan kalau dia kasih 5 nggak bisa bagi waktu, belum lagi ada urusan di rumah dan sebagainya. Gitu. Terus kalau emang benar-benar dia tidak bisa bagi waktu, Jangan disampaikan. jangan disampaikan. Jangan disampaikan. Karena saya yakin kalau ngomongnya adalah dia saat itu belum bisa membagi waktu, Heeh. lambat laun kalau dia mau improve Iya. di saat nanti sudah bekerja, Iya. saya sih yakin insya Allah akan bisa improve lah. Karena kan pada saat ngomongin kekurangan itu jangan sampai titik kekurangan aja,
tapi harus apa nih yang sudah dilakukan. Contoh yang paling simpel jawabannya adalah gini. Apa? Iya Pak, kekurangan saya terutama dalam komunikasi yang berbahasa Inggris. Mungkin saya masih dalam kapasitas yang biasa-biasa aja lah gitu. Nah, ada tapinya. Jangan lupa tuh ada tapinya. Apapun kekurangannya ada tapinya. Jadi kita mau menyampaikan kekurangan dalam rangka memberikan satu kelebihan sebenarnya. Excellent. Tapi misalnya gitu. Tapi saya sedang mengikuti kursus-kursus walaupun yang gratis gitu. Nggak apa-apa, nggak usah malu menyampaikan kursusnya gratis. Jangan juga sok-sokan. Artinya menyampaikan kekurangan, tapi juga menyampaikan bahwa informasi solusinya. kita sedang berusaha memecahkan kekurangan itu. Jangan juga nunggu ditanya. Kekurangannya Pak, iya Pak, bahasa Inggris saya biasa-biasa aja. Titik aja dia mudah. Nah, itu banyak. Yang banyak kan begitu, titik begitu aja. Artinya kita, wah ini mah kekurangan beneran nih. Kagak ada usaha apa-apa gitu kan. Iya kan? Kalau tapi itu kan. Ican juga ngelihatnya, oh ini ada mau usahanya. Ada mau usahanya. Untuk bisa improve. Gitu. Kebanyakan jadi kalau misalkan orang itu di interview, sebenarnya mau dilihat adalah karakter orang ini sebenarnya dia mau karakter orang yang pembelajar atau orang yang mau terus berubah menjadi lebih baik gitu ya. Iya, jadi interview itu kan sebenarnya bagaimana mencocokkan antara budaya perusahaan fit in nggak sama budaya yang bersangkutan sebagai calon karyawan. Nggak lagi ngomongi ini knowledge tentang teknik industrinya canggih atau enggak, ya enggak lah. Sorry to say, sebagai fresh graduate untuk masuk ke dunia kerja itu boleh dibilang sama HR lain yang mungkin sepakat ya belum ada apa-apanya. Jelas. Belum paham. Oke lah di kampus sudah belajar bagaimana flow produksi segala macam. Tapi giliran kerek di pabrik, kok beda? Kok mesin itu lain? Kok ini lain? Nah, yang dilihat adalah tadi kemampuan di luar itu ya, soft skill sebenarnya. Adaptasi. Saya nyebutnya learning agility. Jadi bagaimana dia bisa agile pada saat untuk belajar, nggak milih-milih belajar ini belajar itu Gus, lu masuk ke finance ya siap. Gus, lu ke supply chain ya siap gitu. Jadi dia nggak lagi bilang, aduh Pak itu kan bukan bidang saya mau fokus di sini aja. Oh jangan. Baru fresh graduate. Kalau nanti udah mulai tracknya udah dapet, lain soal tuh. Nah, pertanyaan berikutnya kan suka kali ini, Pak, kalau saya pengen Swift, udah 2 tahun ternyata HR saya merasa nggak cocok. Ya Swift aja. Tapi ingat, berarti dari nol lagi. Siap nggak? Ditanya lagi tuh kesiapannya untuk. Siap nggak buat untuk itu. Nah, artinya kita udah bahas tuh bikin CV gitu ya, gimana waktu interview. Nah, sekarang mencari pekerjaan tuh yang paling gampang ya. Lowongan pekerjaan tuh dapat informasi kan kita sekarang udah setahu saya betul. Ada banyak sosial media gitu ya. Yang paling HR atau perusahaan-perusahaan taruh tuh di mana sih sebenarnya? Iya. Sekarang lagi tren itu di Instagram. Instagramnya, tapi hati-hati teman-teman ya. Harus yang centang biru kemudian yang clear. Kan banyak tuh. Contoh bla 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 perusahaan, kalau enggak live in bla 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 gitu kan nama perusahaannya itu. Contohlah live in Sukakarya misalkan. Oh ternyata ini cerita tentang bagaimana kehidupan di perusahaan itu. Biasanya nyeploknya di situ. Tadi Pak Syukur bilang LinkedIn. LinkedIn juga. Oh iya, saya jadi ingat tuh. Teman-teman fresh graduate kalaupun belum pada lulus ataupun baru pada lulus, segera tuh masuk LinkedIn. Jangan TikTokan Instagram aja gitu. Coba masuk ke dunia yang lebih profesional lah gitu. Nah itu bagus banget. Karena buat nge-link juga. Gitu. Dan banyak juga para sumber daya manusia HR mencari orang-orang di situ kan. Dari situ juga bisa. Bahkan istilahnya kalau udah di situ mah kalau naruh lowongan udah pasti bener lah ya. Betul, gitu. Kalau Instagram masih agak-agak ngeri gitu ya. Instagram kita harus selektif betul. Yang namanya lowongan hoax itu banyak banget. Ya. Ciri-cirinya lowongan hoax adalah kalau sudah ngomongin masalah biaya. Entah itu berupa tiket lah, apalah gitu. Kejadiannya contoh seperti ini. Ada undangan kami perusahaan besar misalkan berkantor di Surabaya. Namanya ada tuh. Perusahaan besar kantor Surabaya, namanya perusahaan terkenal biasanya. Kantornya Surabaya. Kebetulan cabang Surabaya katanya. Cabang Surabaya. Interviewnya di Surabaya. Kebetulan masa katakanlah kita ada di Jakarta lah gitu. Tapi harus beli tiket lewat dia segala macam. Udah lewatin aja.
Itu pasti hoax saya. Karena sejatinya itu namanya lowongan atau aplikasi itu free, nggak ada bayaran. Free, nggak ada bayaran. Nggak ada bayaran. Oke. Gitu. Nah ini yang ini ilmu lagi nih kayak banyak yang tahu. Saya rasa sahabat yang nonton podcast Academy Trainer Group kali ini harusnya mendapat insight yang luar biasa nih, pendidikan luar biasa dari Pak Agus nih ya. Sebenarnya jadi tadi tuh fresh graduate. Nah, yang lucu nih setelah saat di proses interview gitu, Pak Agus, apa sih yang berpengaruh? Apakah cara duduk atau pakaian itu gimana, Pak Agus? Ya, betul. Jadi saya tuh kebetulan ada satu materi lah yang lengkap dari ujung sampai ujung, bagaimana persiapan interview preparation lah gitu. Dari mulai pertama kali, contoh yang paling pertama adalah pada saat terima panggilan aja. Jangan juga keburu-buru terima panggilan. Oh iya Pak, siapa gitu. Lupa alamatnya di mana. Langsung tutup itu. Iya, kalau nggak pas itu nggak minta nomor telepon untuk yang siapa yang bisa dihubungi. Alamat mungkin tahu, tapi nggak minta telepon siapa, harus ke siapa segala macam. Makanya itu juga harus di prepare betul. Harus ditanya gitu. Harus ditanya bahwa saking exciting itu. Iya, saking excitingnya emang tutup aja gitu kan. Terima kasih Bu, terima kasih blok tutup gitu. Padahal harusnya ditanya, baik Bu, makasih banyak undangannya. Ini nanti dengan Bu siapa di sana saya ketemu. Oh, dengan Ibu Anu. Boleh minta nomor kontaknya Bu gitu. Misalnya atau Pak gitu. Nah, udah lengkap semua. Nah dari situ jangan juga udah leha-leha gitu. Enggak, harus siapin lagi tuh lokasinya. Kalau offline ya, kalau offline cuman sekarang agak jarang tuh yang offline tuh. Kan online dulu. Kalau offline ya harus tahu dulu. Ya sekarang ada Google Map lah, tinggal cek. Oh ya alamat segini, kurang lebih kalau naik angkutan umum segini, kalau saya bawa kendaraan segini waktunya. Jangan sekali-kali sampai di tempat interview itu terlambat. Itu udah skakmak, udah langsung gini, tenot itu udah. Kalau terlambat tuh udah balik lagi kan, itu kan ya. Dan itu Pak Agus, mesti tahu juga nih perusahaannya apa. Nah, berikutnya lagi, preparation berikutnya adalah googling lah nama perusahaan itu yang ngundang, perusahaan Anu misalkan, cek. Oh iya perusahaan ini, produknya ini. Kalau perlu lihat tuh histori perusahaannya gitu. Sehingga pada saat ditanya, kamu sudah sempat visit ke website kita? Nah, udah Pak. Apa yang kamu kasih gambaran ke saya? Iya ini perusahaan bla 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 bla. Ya bolehlah sambil apa sih istilahnya tuh ya. Sambil kita ngangkat perusahaan itu juga boleh, dan saya pikir ini perusahaan besar yang akan berkembang bla 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 bla. Nah, itu pada saat nanti. Nah, itu juga jadi persiapan selanjutnya. Selanjutnya lagi, kalau bisa cari mentor. Untuk nyiapkan diri pada saat persiapan interview. Akan beda tuh Pak Syukur. Yang belajar sendiri sama ada mentor yang ngajarin. Oh kamu kalau ngomongnya ini jangan begini. Bahkan menti saya sampai latihan 2 kali 3 kali. Kang, latihan. Apa sih istilahnya mau apa sih ya? Drill lah, drill. Ya drill. Kayak GR lah kalau ada acara tuh. Ini sampai begitu untuk nyiapin. Kalau pertanyaan ini jawaban apa? Kalau pertanyaan ini jawabannya begini. Tapi jangan sekali-kali juga pada saat interview itu ngafal atas pertanyaan atau atas skrip yang sudah kita susun. Jadinya ngalir aja. Kayak gini kan, ngalir aja. Ngalir aja ngobrol gitu, cair. Nah, setelah sampai di interview, kalau bisa sih saya sarankan 30 atau 15 menit sebelumnya untuk tanya-tanya. Kalau ada resepsionnya kita tanya, Mbak, kalau Pak ini jabatannya apa ya? Oh itu HRD manager gitu. Kan dapat tuh. Namanya siapa? Panggilannya biasanya dipanggil. Oh itu namanya Agus, tapi panggilannya di sini dipanggilnya Pak AM misalnya gitu. Kan jadi tahu. Set masuk ke ruangan. Selamat siang Pak AM. Kan surprise buat dia. Wih, oh iya betul. Panggilan gue gitu kan. Wah itu langsung dapat poin gitu. Poin, dan itu mencairkan suasana. Pasti dia akan bilang, kalau tahu panggilan saya AM dari mana? Ada deh Pak, itu kan misalnya gitu. Dan itu ilmu kan? Ilmu, betul. Dan itu skill. Betul. Wah. Dan kalau bisa kita yang mulai duluan. Ya tadi kan dia pasti kan nyapa duluan. Jadi ke interviewer juga sama. Kita sabar duluan. Selamat siang Pak, saya Agus. Selamat terima kasih saya sudah dipanggil untuk interview kali ini. Sebelum duduk tuh salaman, kita duluan. Ya, jangan duduk sebelum disuruh kan? Iya, itu juga. Terus outfit ya. Sekarang bilangnya outfit. Oke. Saya dulu bilangnya pakai baju apa gitu. Oke, pakai outfit apa? Sekarang bilang outfit. Outfitnya gimana? Ya outfitnya disesuaikan aja. Yang paling simpel ya kemeja, kemudian bawahnya warna kain gitu kan. Kain. Nah itu saya sih nggak menyarankan untuk kayak dulu ya hitam putih kecuali diminta.
Oh iya Pak, nanti pada saat interview bajunya hitam putih ya. Nah, itu lencoan tuh. Bisa jadi di scenario. Tapi kalau nggak diminta ya biasa aja. Batik boleh. Boleh banget, boleh banget. Itu malah yang paling aman menurut saya. Oke. Aman dalam artian ya sudah gitu. Nggak akan, jangan juga sembarangan ini lah ya, sembarangan. Ya artinya kan pakai gitu. perlu memperhatikan juga misalkan pakai baju batik, Ya. terus wangi lah ya, tapi Ya. wangi tidak kelewatan. Ya gitu kan. betul. Terus rapih lah gitu Betul. ya. Nah kalau teman-teman yang naik umum, gak usah khawatir, gak usah minder. Kan mungkin pakai ojol atau apa ya, udara juga kurang ini. Makanya saya bilang 30 menit sebelumnya, Mbak ada toilet nggak Mbak di sini? Oh. Masuk toilet dulu lah, rapi-rapi dulu. Kalau perlu kan ada parfum yang kecil-kecil, tinggal sedikit doang. Jangan bau matahari lah ya. Iya gitu. itu dia, apalagi bau yang lain-lain gitu kan. Waduh itu berarti iya first impression tuh penting banget. Betul. Nah itu benar Pak First Sukar. impression. First impression perlu banget teman-teman. First impression. Ya karena orang juga kan melihatnya bahwa ini cocok nggak sih kerja di perusahaan kami gitu kan. Kalau dia begini gimana nih Itu kan gitu. nyocokinnya kan nyocok kultur atau budaya aja. Kulturnya ya. Value lah ya. Value, Nilai ya. value. Nilai perusahaan sama nilai calon ini cocok atau enggak gitu. Waduh. Nah nyocokinnya dari situ tuh. Lah duduk aja begini misalkan. Oh iya Pak, gimana Pak? Kan nggak enak banget ya. Duduk harus selayaknya duduk dan antusias gitu. Dan kalau Pak Agus jadi mentor itu menti diajarin sampai kayak gitu. Iya. A sampai Z. Sampai wah. A sampai Z. Saya ajarin A sampai Z dan apapun pertanyaannya ya insya Allah saya jawab lah gitu. Oke. Artinya tadi sudah CV, sudah lalu interview datang, Ya, menarik, kasih banyak poin-poin bagus gitu ya. betul. Diterima kerja. Nah, yang Ya. paling berat adalah setelah diterima kerja nih. Hari pertama ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga jangan-jangan ya lebih maksudnya udah diterima kerja cuek aja gitu dari penampilan segala macam gitu. Benar. Nah, syukur kalau namanya kita datang di satu lingkungan yang baru ya teman-teman juga ya kalau datang di satu lingkungan baru selayaknya kita mengikuti aturan main yang ada di tempat tersebut. Setuju. Itu poinnya. Yang keduanya jadilah orang yang rendah hati aja dulu. Oke. Bukan rendah diri ya, rendah hati. Rendah hati aja dulu gitu. Artinya kita banyak nanya, banyak gaul, sama senior-senior juga kita ya hormati gitu kan. Betul. Jangan songong gitu kan. Jangan songong. Mentang-mentang IP 4,0 gitu kemudian lagu gitu kan. Iya. Nggak ada gunanya lah gitu. Kalau kita pengen jadi orang yang memang akan dapetin ilmu banyak di situ. Karena kan pada saat hari pertama, kedua dan seterusnya di awal-awal itu kan sebenarnya kita pengen belajar sebenarnya. Apalagi kalau masuknya manajemen training. Oke. Nah, itu kan kesempatan yang paling banyak diincar sama presiden manajemen training. Nah, udah kalau masuk pertama ya itu tadi. Teman-teman mencoba untuk menjadi orang yang tadi learning agility-nya bagus. Public speaking komunikasinya dengan teman-teman juga bagus, banyak nanya gitu kan. Dan jangan lupa nggak usah ragu juga kalau ada ide. Ya dengan kalimat yang enak, maaf Bapak Ibu, saya kepikiran nih kalau misalkan program itu jadi begini-begini, kira-kira memungkinkan atau enggak ya? Kan itu kan enak ya bahasanya. Iya. Enggak. Bu, usul saya begini. Agak kurang manis gitu kalau. Berani menyampaikan ide tapi Betul, dengan etika. dengan cara yang bagus gitu. Dan kalaupun kita mau belajar gitu, mau bertanya, Ya. Biasa kan bawa buku catatan atau apa gitu. Karena betul. saya selalu dulu juga diajarkan waktu kita kerja adalah jangan menanyakan hal yang sama 3 kali gitu ya. Udah nanya gitu, nggak dicatat, besok nanya lagi. Itu mas yang ada jadi kesel yang ditanya gitu. Betul banget Pak Syukur. Jadi nyatat itu jadi satu kebiasaan yang bagus buat teman-teman biar satu nggak lupa juga, jadi nempel lah gitu. Dan kalau udah hari pertama, kedua dan seterusnya di awal-awal itu memang harus banyak-banyak cari teman, harus banyak-banyak bonding dan harus banyak-banyak menunjukkan bahwa antusias untuk bekerja di situ tuh kelihatan gitu, tinggi gitu. Sehingga boleh loh, ini boleh banget nih. Satu kunci dalam dunia kerja di awal-awal tuh gini, Pak, tugas dari Bapak yang tadi sudah selesai, mungkin ada tugas lagi yang lain enggak gitu. Nagih malah. Itu malah luar biasa. Iya. Tapi kamu nanti sampai jam 7 malam nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Pak. Itu tambah lagi luar biasa lagi. Yang begitu tuh yang sebenarnya dilihat itu ya. Ini jadi ini ya, Pak Syukur ya. Jadi perbincangan yang cukup menarik ya. Kang, kan saya harus life balance itu. Lah balance.
saya harus pulang jam sekian karena nanti saya harus istirahat, saya harus ngopi dulu dulu. Saya sih nyaranin kalau dari awal-awal lagi kerja belum punya track record karir yang established gitu. Jangan dulu deh. Tapi nanti kesehatannya ya itu kan tinggal jaga diri aja betul. Itu sih Pak Syukur. Jadi kalau bisa mah jangan pilih-pilih, jangan hitung-hitungan dulu. Insya Allah kalau namanya benefit mah nanti ngikutin lah. Iya, saya yakin juga sama-sama yakin. Kontribusinya berapa benefit akan ngikutin. Pasti itu, pasti mengikuti. Apalagi kalau sudah dikenal bahwa dia mah orangnya ini banget, apa aja kalau minta bantuan sama dia pasti dibantuin. Wah, udah. Betul. Dulu kalau kita kerja gitu kan bagus. Bekerjalah sebaik dan sekeras mungkin. Karena kalau kamu kerja keras dan kerja baik, atasan melihat. Betul. Kalau sudah kerja keras, kerja baik, lalu atasan tidak melihat, kompetitor melihat. Iya, betul Pak Syukur. Terus kalau udah kerja keras, kerja baik, atasan nggak lihat, kompetitor nggak melihat, Allah yang lihat. Nah, itu rezeki kan semua datang dari Allah. Betul. Dan nggak harus dari situ juga, dari tempat lain juga. Setuju Pak Syukur, setuju banget. Nah, ini menarik nih. Sekarang kalau misalkan buat sahabat yang fresh graduate yang sudah berkali-kali nih ngirim surat lamaran ditolak, udah lama-lama udah malah kayaknya nggak bakal keterima nih. Kira-kira apa ya trik and triknya dari Pak Agus gitu. Nah, ini kenapa saya tadi sebut perlu mentor Pak Syukur. Fungsinya mentor itu jadi kayak kayak bensin lah gitu. Kalau udah mulai redup lagi apinya, siram lagi biar tinggi lagi. Betul. Saya selalu sarankan untuk mereka jangan, ya ini teman-teman ya semuanya, jangan patah arang bahasa segininya apa? Jangan semangat teman-teman itu jadi turun kemudian stop. Karena gara-gara sudah sekian ratus lamaran nggak diterima-terima atau nggak dipanggil-panggil. Siapa tahu yang ke 101 atau 102 dipanggil. Who knows, kita kan ada yang tahu. Betul. Jadi teman-teman yang paling penting adalah sekarang bagaimana terus apply, terus cari lowongan untuk yang masih sampai hari ini belum dapatkan gitu, belum dapatkan kesempatan. Yang paling penting tadi kalau ada mentor akan ada orang kedua, orang ketiga yang memberikan semangat kita untuk terus nyari peluang gitu. Betul. Karena peluang itu nggak bakal datang kalau kita nggak samperin. Peluang itu nggak akan datang kalau kita nggak samperin. Iya. Kalau nggak ngelamar mana mungkin dipanggil interview kan, Pak Syukur ya, nggak mungkin kan. Nah, jadi ya udah lamar aja gitu. Kang capek Kang, udah sekian ratus lamaran nggak ada yang diundang-undang gitu. Iya. Tapi lu tahu nggak di luaran sana ada orang yang lebih capek loh. Kenapa? Gak punya ijazah sarjana kayak lu gitu. Iya. Iya kan? Ini udah ada senjatanya gitu. Betul. Tinggal lempar-lempar. Apalagi sekarang lamar kan gampang banget. Klik sep. Iya, betul. Jangan lupa pada saat klik itu bismillahirrahmanirrahim. Tetap ya aspek itu jangan ditinggal lah itu. Dan satu lagi Pak Syukur, saya selalu sampaikan ke Menti. Kalau kamu lagi mau apply atau mau interview atau mau proses apa, bilang sama Nyak Babelu gitu. Sama orang tua, sama ayah bunda, bilang, Bunda, hari ini saya mau kirim aplikasi nih, ada sekitar 10-an lah. Ya, lagi usaha, siapa tuh nanti diundang. Gitu. Minta doanya agar ini lancar dan ada kesempatan. Masya Allah. Saya selalu mengingatkan itu, karena buat saya, usaha kan jalan, tapi doa juga harus kencang. Doa yang paling manjur kan siapa? Ayah bunda. Betul. Buat fresh graduate mungkin Pak Syukur cerita aja ya. Saya mungkin 10 tahun yang lalu mau pindah kerja aja bilang sama mak saya, Mak, saya mau pindah kerja gini-gini. Itu yakin nggak? Pasti ada diskusi. Pasti. Orang tua kan kadang pengen yang terbaik gitu, kan, tapi nggak tahu yang terbaik. Ujungnya saya minta doa aja. Kalau orang tua ngizinin, orang tua ngedoain, insya Allah lah. Jadi nggak usah khawatir kalau udah ke 100 belum diundang juga, belum dapat juga, mungkin 101, 102 atau 150 nanti. Ya Allah tahu yang terbaik buat kita kan. Yes. Kadang-kadang buat kita, wah yang keberapa gitu, belum tentu yang terbaik buat kita. Gak usah capek lah. Tapi kalau lo udah kasih terbaik buat kita gitu ya. Mungkin saat itu ya mau dites bagaimana mentalnya ketika ditolak-tolak terus gitu. Benar. Bagaimana mentalnya ketika bikin lamaran itu sebenarnya pembentukan karakter. gitu ya. Harus berpikir positif ke sana lah gitu. Nah, Pak Agus, ini luar biasa nih percakapan kita hari ini.
Perlu saya tanyakan juga ke Pak Agus nih, dan ini selalu saya tanyakan juga ke beberapa narasumber gitu ya. Siap. Selama Pak Agus bekerja atau selama ini sampai sekarang, adakah sebuah prinsip atau 2 atau 3 prinsip yang Pak Agus pegang sampai sekarang itu apa ya? Saya satu aja. Satu aja. Satu Oke. aja prinsip yang saya selalu pegang, Ya. integrity aja. Jujur Integrity. aja. Oke. Itu prinsip paling dasar banget gitu. Paling dasar Oke. banget sebuah kerja. Setiap kali saya interview, saya akan tanyakan, apa modal kerja yang paling utama? Ada nyebut skill lah, komunikasi lah, apa kerjasama segala macam. Enggak, yang paling nomor 0 lah kalau boleh dibilang, bukan nomor 1, nomor 0 itu. Ada yang langsung bisa jawab, kejujuran Pak. Ada. Kalau yang jawab begitu di interview saya akan jadi satu poin tuh. Boleh dibilang ini masuk ke list saya untuk bisa follow up berikutnya. Tapi kalau giliran dia nggak mampu jawab, sampai terakhir saya kasih clue, tetap nggak jawab, saya jadi bertanya-tanya, ini paham gak ya jujur itu ya gitu. Asik. Dan clue-nya saya kasih detail tuh kadang-kadang. Oh, udah nggak dikasih paham, clue ya? kasih clue. Tapi tetap nggak bisa jawab, ya sudah. Berarti memang dia nggak paham. Kalau orang yang biasa menerapkan kejujuran itu kan akan nempel. Ya. Wow, integrity itu betul. Saya setuju sekali bahwa Ya. itu memang Prinsip lah. prinsip yang paling dasar. Nah, Pak Agus mungkin bisa sebelum kita tutup, saya perlu juga Pak Agus menyampaikan pesan buat teman sahabat nih yang baru Siap. fresh graduate, baru lulus nih. Ya. Mungkin ada pesan-pesan nih, Pak Agus. Baik, teman-teman yang ada dimanapun lah yang menyaksikan podcast kami ini, yang paling penting adalah teman-teman satu, nggak usah bosan untuk apply kemanapun, cari kesempatannya. Tapi pada saat nyari kesempatan juga teman-teman harus hati-hati, karena banyak juga kesempatan-kesempatan yang hoax. Yang satu lagi, cari mentor. Teman-teman harus cari mentor agar bisa didampingi, agar bisa juga lebih maksimal apa yang menjadi persiapan teman-teman pada saat pasca kampus lah, atau mau melanjut ke dunia kerja. Yang lain adalah jangan lupa, dari usaha semua teman-teman itu ada Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan nasib teman-teman, karena minta doa restu akan jadi kunci. Terima kasih Pak Sugeng. Terima kasih Pak Agus buat sharingnya. Saya langsung terdiam gitu karena itu dalam banget, dan saya rasa sahabat hari ini sahabat akan sudah mendapatkan banyak ilmu, banyak insight, banyak hal-hal yang disampaikan oleh Pak Agus, dan semoga apa yang dibicarakan oleh Pak Agus berguna buat teman-teman khususnya yang masih fresh graduate yang mau cari pekerjaan. Semoga podcast kali ini membawa keberkahan dan kebermanfaatan buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, dan kami izin dari podcast kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.